Langit sore di markas Batalion mendung, seolah mencerminkan isi hati Letnan Arya yang baru saja turun dari helikopter setelah bertugas 3 bulan di perbatasan. Peluh masih mengering di seragam lorengnya, namun bukan lelah fisik yang membuat langkahnya berat. Sebuah pesan suara dari adiknya, Rehan, memutar ulang di kepalanya, "Mas, warung ibu dirusak orang. Mereka paksa minta uang tiap minggu." Ibu ketakutan, suara Rehan gemetar, tapi yang paling menusuk adalah tangis ibu yang samar terdengar di latar belakang. Arya menatap langit yang mulai gelap. Ia telah menghadapi peluru, bom, dan penyergapan. Namun rasa takut yang kini menghantuinya berbeda, bukan karena keselamatan dirinya, tapi karena seseorang telah berani menyentuh darah dagingnya. Dunia luar mungkin melihatnya sebagai prajurit yang dingin, tapi bagi Arya, ibunya adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup dalam kerasnya medan tempur. Tanpa buang waktu, Arya meminta cuti mendadak. Atasan yang mengenalnya tahu, kalau Arya bicara dengan wajah setegang itu, maka ada sesuatu yang lebih gawat dari sekadar masalah keluarga. Dalam diam, ia mengemasi perlengkapan pribadi, menyisipkan pisau komando pemberian mendiang ayahnya, simbol bahwa keluarga baginya adalah medan perang yang lebih suci dari misi manapun. Perjalanan pulang ke kampung melewati sawah, perbukitan, dan desa-desa kecil terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap guncangan mobil menambah panas amarah yang sudah mendidih dalam dadanya. Ia teringat saat kecil, melihat ibunya berdiri di depan tungku dengan tangan kasar akibat mencuci pakaian tetangga. Semua dilakukan demi menyekolahkannya hingga bisa menjadi tentara. Dan sekarang, perempuan itu dipaksa membayar uang keamanan oleh para pengecut. Sesampainya di halaman rumah, Arya disambut senyap. Ibu duduk di kursi tua, menunduk, seperti menyembunyikan sesuatu. Rumah itu masih sama, sederhana dan bersih, tapi ada aura asing yang menggantung di udara, seperti ada luka yang belum sempat sembuh. Ketika Arya memanggil pelan, ibunya mendongak, tersenyum tipis, namun matanya sembab. Itu cukup untuk membuat Arya tahu, kabar yang diterimanya bukan sekadar isapan jempol. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan terlalu dipikirkan," ujar ibunya, mencoba menenangkan dengan suara bergetar. Tapi tangan tuanya berusaha menutupi lengan yang membiru. Arya mendekat, duduk di samping, menatapnya dalam diam. Ia tidak bertanya banyak, karena luka yang disembunyikan justru lebih menyakitkan daripada yang ditunjukkan. Dan dalam hatinya, Arya bersumpah, tak ada yang boleh memperlakukan ibunya seperti itu. Malam itu, Arya duduk di depan rumah, memandangi jalan gelap yang sunyi. Tapi pikirannya sibuk menyusun langkah. Ia tak butuh hukum yang bisa dibeli, apalagi aparat yang jadi tameng penjahat. Ia butuh kebenaran, dan ia tahu, di balik ketakutan warga, tersembunyi banyak rahasia. Arya akan menggali semuanya, dari mulut yang bungkam, dari tatapan yang menghindar, dan dari jejak-jejak para pengecut yang berani menyakiti perempuan yang telah memberinya hidup. Dalam hening malam, angin membawa suara binatang malam yang nyaring, seakan ikut mengabarkan bahwa badai akan datang. Dan kali ini, bukan badai alam, tapi badai dendam seorang prajurit, yang kembali ke kampung bukan untuk pulang, tapi untuk berperang. Pagi hari di kampung itu terasa aneh bagi Arya. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara ibu-ibu menjajakan sayur atau anak-anak kecil bermain kini sepi, seperti seluruh warga memilih untuk menunduk dan diam. Arya berjalan menyusuri lorong-lorong sempit menuju warung kecil milik ibunya yang berada di ujung jalan. Bangunannya masih berdiri, tapi sisa-sisa bekas lemparan batu dan arang hitam di dinding menjadi saksi bisu kekejaman malam-malam sebelumnya. Di dalam warung, aroma kayu terbakar masih tercium samar. Beberapa rak kayu patah, dan toples-toples kosong berantakan di lantai. Ibu Arya membersihkan pecahan kaca dengan sapu lusuh, seolah-olah jika tempat itu bersih kembali, maka kenangan buruk juga ikut terhapus. Namun tatapan matanya tetap kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang telah direnggut paksa dan tak bisa dikembalikan. Arya menahan amarah yang hampir tumpah. Ia tidak bertanya siapa pelakunya, karena ia tahu, ibunya tak akan berani menjawab. Tapi saat itu juga, seorang tetangga tua lewat, dan dengan suara lirih berbisik, "Hati-hati, Nak. Yang kau lawan bukan orang biasa. Mereka pakai seragam." Arya langsung menatap tajam, namun si tetangga buru-buru pergi, ketakutan telah bicara terlalu banyak. Malam harinya, Rehan datang membawa kabar yang membuat darah Arya mendidih. Ternyata kelompok yang memeras ibunya bukan hanya preman pasar biasa,
tapi jaringan yang dikendalikan oleh aparat lokal, termasuk seorang polisi bernama Bribka Denny. Ia terkenal kejam, tak segan memukul warga yang menolak membayar setoran. Banyak orang diam karena takut. Dan yang lebih menyakitkan, semua tahu, tapi tak ada yang berani melawan. Arya mulai menyelidiki diam-diam. Ia menyamar sebagai pembeli biasa, datang ke warung-warung lain, berbincang ringan sambil memperhatikan raut wajah yang menyimpan trauma. Dari potongan-potongan cerita, ia mulai mengumpulkan nama-nama. Ada satu pola yang mencolok, setiap warung atau usaha kecil di desa itu harus membayar uang keamanan mingguan, dan jika menolak, ancaman akan datang dalam bentuk pengeroyokan, perusakan, bahkan pelecehan. Ketika malam kembali menyelimuti kampung, Arya duduk sendiri di loteng rumah, menatap peta kecil yang ia gambar sendiri. Lokasi tempat Bribka Denny biasa nongkrong, rumah anak buahnya, serta jalur patroli yang mereka gunakan semua ditandai. Dalam benaknya, ini bukan sekadar misi balas dendam. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir untuk seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya, hanya untuk disiksa oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Namun di tengah rencananya, ada kegelisahan yang menghantui. Sebagai tentara, Arya bersumpah membela rakyat dan taat pada hukum. Tapi ketika hukum dikendalikan oleh penjahat, mana yang lebih berdosa, diam membiarkan atau melawan di luar aturan? Malam itu, hati Arya seperti dibelah dua, antara tugas sebagai prajurit, dan panggilan darah sebagai anak. Di langit yang semakin gelap, angin membawa aroma tanah yang baru dibasahi embun. Tapi bagi Arya, malam itu bukan saatnya tidur. Ia tahu bahwa untuk menghadapi monster berseragam, ia harus menjadi bayangan yang lebih gelap. Dan dalam diam, ia bersumpah, satu persatu, mereka akan dihitung dan dijatuhkan. Tidak dengan amarah membabi buta, tapi dengan ketenangan mematikan milik seorang tentara. Matahari belum sempurna menyentuh cakrawala saat Arya menyusup ke area pasar desa yang mulai menggeliat. Ia berpura-pura membeli kopi sambil duduk di bangku kecil di ujung warung. Dari sana, ia bisa melihat lalu lalang para pria berbadan besar berseragam preman, namun menyimpan pistol di pinggang dan identitas yang tersembunyi di balik saku dada. Ia mengenali salah satu dari mereka, Rian, orang yang disebut-sebut warga sebagai tangan kanan Bribka Denny, sosok bertubuh tinggi dengan sorot mata bengis yang mengawasi seperti raja kecil di wilayah jajahannya. Arya mengamati dengan tenang. Setiap langkah, setiap percakapan, ia rekam dalam ingatan. Ia tahu betul bahwa dalam peperangan, informasi adalah peluru pertama. Saat melihat Rian menyambut seorang lelaki berpakaian dinas, berbicara singkat lalu menyerahkan sebuah amplop tebal, Arya tak perlu lagi menebak. Transaksi itu adalah kunci. Di balik senyuman dan sapaan sopan, kekuasaan kotor tengah mengalir bebas, dan itu semua dimulai dari satu nama, Bribka Denny. Setelah mengikuti Rian hingga ke sebuah bengkel tua di pinggiran desa, Arya mencatat pola rutinnya. Tempat itu rupanya markas kecil, tempat mereka mengatur jadwal setoran dan memberi peringatan bagi warga yang berani melawan. Arya tak menyerang, ia hanya mencatat, menganalisa, dan memetakan. Dendamnya bukan letupan emosi, tapi bara yang disulut dengan presisi. Ia tahu, serangan sembrono hanya akan membuat ibunya lebih menderita. Malam harinya, Arya kembali ke rumah dengan wajah dingin. Ibunya tak banyak bicara, hanya menatapnya sejenak lalu beranjak tidur lebih awal. Rehan, yang juga mulai curiga bahwa Arya menyimpan sesuatu, memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu mau ngapain?" Arya tak menjawab, ia hanya memandang adiknya dengan tajam, lalu berbisik, "Aku cuma mau mereka tahu, mereka salah sentuh." Beberapa hari kemudian, suara gaduh terdengar dari pasar. Seorang pria ditemukan tergantung terbalik di tiang listrik dengan tubuh lebam dan mulut disumpal. Di bajunya tertempel kertas dengan tulisan, "Harga dari menakuti seorang ibu." Tak ada saksi, tak ada jejak, tapi semua tahu, itu bukan kerjaan orang biasa. Desa mulai bergumam. Ketakutan perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu dan harapan. Bribka Denny yang selama ini duduk nyaman di balik meja kantornya mulai merasakan panas. Ia menatap laporan tentang anak buahnya yang diserang dengan mata merah dan rahang mengeras. Siapa yang berani main belakang? Bentaknya. Ia tahu, ini bukan kerjaan preman pasar, tapi tangan dingin yang terlatih, yang tahu kapan harus menyerang, dan kapan menghilang. "Cari dia, hidup atau mati," perintahnya kepada Rian dengan nada dingin yang mematikan. Sementara itu, Arya menyiapkan langkah selanjutnya.
Ia tahu bahwa menghabisi prajurit kecil hanya membuat luka dangkal. Untuk memutus rantai, kepala ular harus ditebas. Tapi ia juga sadar, Bribka Denny bukan musuh sembarangan. Ia punya jaringan luas, kekuasaan, bahkan perlindungan dari atasan yang korup. Arya tak hanya harus mengalahkannya secara fisik, tapi juga menghancurkan simbol kuasanya, rasa takut. Di bawah sinar rembulan, Arya kembali ke tempat ibunya tertidur. Ia memandang wajah renta itu, tenang dalam mimpi meski luka batinnya belum pulih. "Ma, aku pulang bukan buat istirahat," bisiknya pelan. "Aku pulang untuk menuntaskan yang selama ini orang lain biarkan tumbuh." Dan malam itu, Arya tahu, perang pribadi ini baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan desa perlahan mulai bernafas dalam keheningan yang aneh. Orang-orang tak lagi melihat Rian berjalan pongah seperti biasanya. Beberapa anak buah Bribka Denny mulai jarang muncul, ada yang sakit, ada yang menghilang. Arya tak hanya memberi peringatan, ia menanamkan rasa takut yang sama seperti yang mereka tanamkan pada ibunya, tapi dengan cara yang lebih senyap, lebih menghantui. Ia tidak membunuh, belum, karena rasa malu dan takut akan lebih dulu memecah pertahanan musuh sebelum peluru terakhir dilepaskan. Namun Denny bukan orang bodoh. Ia mencium aroma perlawanan yang tak biasa. Lewat intel pribadinya, ia mulai tahu bahwa ada seseorang dengan kemampuan militer yang mengobrak-abrik sistemnya. Dan ketika salah satu orang kepercayaannya memberi nama, Letnan Arya, putra Bulastri, kemarahan Denny meledak. Tentara ya, dia pikir bisa main hukum sendiri. Denny menggertakkan gigi, matanya memerah. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan urusan bisnis lagi. Ini sudah jadi perang pribadi. Arya tak tinggal diam, ia meninggalkan pesan berikutnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Rumah Rian yang kosong ia masuki malam-malam. Tak ada barang yang ia ambil, kecuali satu foto Rian bersama Denny dalam acara formal. Foto itu ia tusuk dengan pisau kecil dan gantungkan di depan kantor polisi desa. Penduduk yang melihatnya keesokan pagi hanya bisa diam membeku. Tapi dalam diam mereka, ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Peringatan itu seharusnya cukup, tapi Denny justru menjawabnya dengan serangan. Malam itu, saat Arya sedang menyusun peta di kamar, Rehan masuk dengan wajah panik. "Mas, warung ibu dibakar lagi. Kali ini, mereka juga cari ibu." Tanpa pikir panjang, Arya berlari keluar. Jantungnya seakan pecah. Api masih menyala di sudut belakang warung ketika ia tiba. Beberapa warga membantu memadamkan, namun ibunya menghilang. "Mereka bawa ibu ke arah gudang lama," teriak seseorang. Gudang tua di tepi sungai itu adalah tempat yang sudah lama tak dipakai, namun Arya tahu, tempat itu sering dipakai Denny dan anak buahnya untuk menghajar warga yang dianggap membangkang. Dalam kepala Arya, segala yang ia tahan selama ini pecah. Ia tak lagi sekadar tentara yang menjalankan strategi. Ia adalah anak yang hendak menyelamatkan ibunya, dan akan menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Dengan napas berat dan langkah cepat, Arya tiba di gudang itu dalam sunyi. Ia melihat dua orang sedang menjaga pintu belakang. Tanpa suara, ia bergerak seperti bayangan, menjatuhkan keduanya dalam hitungan detik. Ia masuk perlahan, dan di dalam kegelapan, suara ibunya terdengar lirih, "Arya, jangan, kamu bisa mati," tapi suara itu justru jadi bahan bakar. Di seberang ruangan, berdiri tiga pria besar, dan salah satunya adalah Denny. Namun Denny tak langsung menyerang. Ia hanya tersenyum dingin. "Jadi ini anakmu, tentara hebat yang berani lawan negara." Arya tak menjawab, ia hanya melempar pandang ke ibunya yang duduk dengan wajah pucat, lalu kembali menatap Denny. "Negara tidak mengajarkanmu menyiksa rakyat," jawab Arya lirih namun tajam. Denny tertawa, "Sayangnya, dunia nyata tak sebersih sumpah prajuritmu." Lalu isyarat tangan diberikan, dan pertempuran pun pecah. Dalam benturan pukulan dan bayang-bayang, Arya melawan dengan penuh amarah namun tetap terkendali. Ia tak peduli pada rasa sakit di tubuhnya. Yang ia tahu, setiap gerakan adalah untuk membayar setiap tetes air mata ibunya. Dan di tengah pertarungan itu, Denny berhasil kabur lewat pintu samping. Tapi Arya tak mengejarnya malam itu. Ia memeluk ibunya lebih dulu, memastikan perempuan yang membesarkannya masih hidup. Karena malam itu, kemenangan bukanlah darah musuh, tapi keselamatan seorang ibu. Sejak malam penyelamatan di gudang tua, Arya tak lagi menyembunyikan niatnya. Ia sudah melewati batas. Semua yang dia tahan,
sekarang meledak dalam bentuk perang satu arah. Bribka Denny berhasil melarikan diri, tapi bukan tanpa luka. Dan luka itu, seperti darah di air, mengundang Arya untuk terus memburu. Ia tak lagi sekadar memberi peringatan. Kali ini, ia memburu mereka, satu persatu. Orang pertama yang ia incar adalah Tony, sopir pribadi Denny yang juga dikenal suka mengintimidasi warga. Tony ditemukan tergantung di kandang ayam miliknya sendiri, mulutnya disumpal uang receh, tangannya diikat dengan tali rafia, dan dada bajunya tertulis, uang ini tak bisa beli hormat. Warga geger, tapi tak satu pun berani membuka suara. Di balik pintu rumah, mereka berbisik, menyebut nama Arya dengan campuran takut dan kagum. Arya bukan hanya melumpuhkan, ia mempermalukan. Setiap korban yang dijatuhkannya bukan dibunuh, melainkan dibiarkan hidup dalam rasa hina. Ia tahu betul, untuk melawan sistem yang menindas dengan teror, teror itu harus dibalikkan. Tapi bukan kepada rakyat, melainkan kepada para penguasa palsu yang berselimut seragam. Dalam waktu seminggu, 4 kaki tangan Denny tumbang. Ada yang diborgol di pos ronda, ada yang ditemukan telanjang di depan kantor polisi. Denny murka, ia menurunkan anak buah dari luar kota, preman-preman bayaran dari jaringan lama. Yang ia punya ketika masih jadi penyidik narkoba. Desa berubah menjadi zona ketakutan. Warga tak berani keluar malam, ibu-ibu menutup warung lebih cepat, dan para lelaki menyiapkan parang di balik pintu. Tapi Arya tak gentar, ia tahu siapa yang dibawa Denny, dan ia sudah menyiapkan ladang jebakan untuk mereka. Dengan ketenangan khas prajurit, Arya menjebak 2 preman dari luar kota di ladang kosong belakang SD. Ia menunggu hingga mereka terpisah dari kelompok, lalu menyerang dalam gelap. Suara jeritan hanya terdengar sekali. Esok paginya, 2 tubuh ditemukan pingsan di bawah papan bertuliskan, "Ini kampung ibuku." Bukan sarang tikus. Desa berguncang. Denny kehilangan muka. Ia tahu, ini bukan perang biasa, ini adalah penghakiman. Sementara itu, ibunya mulai sadar siapa yang sebenarnya bergerak di balik semua kekacauan. "Kamu, yang lakukan semua ini?" tanyanya suatu malam. Arya tak menjawab, ia hanya duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Mereka sudah terlalu jauh, Bu. Dan tak ada yang berdiri untuk kita." Mata ibunya berkaca-kaca, tapi tak lagi melarang. Ia tahu, luka anaknya lebih dalam dari yang bisa diobati dengan kata-kata. Di sisi lain, beberapa warga mulai diam-diam memberikan informasi kepada Arya. Mereka menuliskan nama-nama pemeras yang selama ini menindas mereka di secarik kertas, lalu menyelipkannya di bawah pintu rumah Arya. Dukungan datang perlahan. Ketakutan mulai bergeser menjadi keberanian, keberanian yang selama ini terkubur di bawah cengkeraman aparat palsu dan preman bayaran. Dan di pusat semua itu, berdiri Arya, diam-diam membangun kekuatan. Namun Arya tahu, semakin besar tekanan yang ia berikan, semakin ganas Denny akan menggigit. Ia tak bisa bertarung terus-menerus di dalam gelap. Cepat atau lambat, Denny akan menyerang balik, dan bukan hanya menyerang dia, tapi siapapun yang dekat dengannya. Dan malam itu, saat ia berdiri di atap rumah sambil menatap lampu-lampu redup desa, Arya tahu, badai balasan sedang menunggu. Dan ia harus siap, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai penjaga terakhir rumah ibunya. Hujan deras mengguyur kampung malam itu. Tapi bukan hanya air dari langit yang menandai datangnya badai, Arya tahu, ini adalah malam ujian. Sejak 2 orang bayaran Denny ditemukan babak belur di belakang sekolah, suasana berubah. Tak lagi hanya teror satu arah. Kini Denny mulai membalas. 2 warga yang dikenal dekat dengan Arya ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Yang satu tangannya dipatahkan, satunya lagi kehilangan rumah yang dibakar diam-diam. Pesan dari Denny jelas, "Kau ingin main perang? Maka aku akan seret semua yang kau lindungi." Arya berdiri di depan rumahnya, tubuhnya basah kuyup. Tapi bukan dingin hujan yang menggigilkan tulangnya, melainkan rasa marah dan putus asa yang mulai mencubit hati. Ia tahu serangan ini bukan untuk melukainya secara fisik, tapi menghancurkan tekadnya. Denny sedang bermain kotor, menyerang orang-orang tak bersenjata untuk membuat Arya menyerah. Tapi satu hal yang tidak Denny mengerti, Arya bukan prajurit yang berhenti saat medan berat. Ia justru dilahirkan dari reruntuhan rasa sakit. Malam itu, Arya melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sejak kembali ke kampung. Ia memanggil Rehan dan 2 pemuda desa yang masih berani bicara jujur. Ia membuka peta besar di atas meja kayu,
menunjukkan titik-titik lokasi rumah anak buah Denny, gudang senjata mereka, hingga jalur patroli tak resmi yang biasa mereka gunakan. Kalau kalian masih mau diam, ini akan terus terjadi. Hari ini rumah tetangga, besok rumah kita. Pilih, tetap ketakutan, atau kita lawan. Rehan, yang sejak awal hanya jadi saksi dari balik tirai, akhirnya angkat bicara. Aku takut, Mas. Tapi aku lebih takut lihat ibu hidup dalam rasa hina. Kalimat itu seperti pemantik. Dua pemuda lainnya mengangguk. Dan malam itu, Arya tidak lagi sendiri. Ia tak membentuk pasukan, tapi ia membentuk perlawanan. Bukan dengan senjata canggih, tapi dengan keberanian, taktik, dan kemarahan yang dibentuk oleh bertahun-tahun ketidakadilan. Sementara itu, di tempat lain, Denny juga bersiap. Ia tak hanya mengumpulkan pasukannya, tapi juga mulai menyuap atasan-atasan di kota agar kasus ini tetap dianggap sebagai konflik warga sipil. Ia ingin Arya jatuh, bukan karena hukum, tapi karena dijebak oleh peraturan yang membungkam suara rakyat. Ia bahkan memalsukan laporan bahwa Arya telah menyerang polisi. Sebuah skenario kotor sedang disusun. Dan target akhirnya bukan cuma menghancurkan Arya, tapi menyeretnya sebagai pengkhianat negara. Arya mendengar kabar itu dari seorang kenalan lama di Kodim. Pesan singkat yang menyelinap di tengah malam, namamu mulai diburu. Hati-hati, mereka mau bungkam kamu lewat hukum. Hati Arya berdegup cepat. Ia tahu, jika tertangkap sekarang, bukan hanya dirinya yang tamat, tapi semua bukti dan perjuangan yang ia bangun akan lenyap. Ia harus mempercepat langkah. Denny harus dijatuhkan, sekarang, sebelum seluruh kekuatan sistem menyatu untuk melindungi penjahat berseragam itu. Dengan bantuan Rehan dan warga, Arya mulai melancarkan operasi kilat. Mereka menyabotasi jalur suplai bahan bakar motor para preman, menyebarkan selebaran anonim ke seluruh desa tentang kejahatan Denny dan kelompoknya, dan merekam kesaksian warga yang selama ini bungkam. Suara mulai tumbuh. Rakyat perlahan bangun. Denny mulai panik, karena teror yang dulu ia kuasai kini berbalik menjadi mimpi buruk yang menghantuinya. Dan pada puncak malam keempat, Arya memutuskan satu hal, ia akan seret Denny keluar dari sarangnya, entah hidup atau mati. Kalau dia percaya hukum rimba, gumamnya dengan tatapan tajam, maka biar dia rasakan rimba yang sebenarnya. Tanpa tameng, tanpa seragam, tanpa pelindung. Perang ini tak lagi soal pribadi. Ini soal tanah kelahiran, soal harga diri ibu, dan soal membungkam para penjilat yang memakai nama negara untuk menginjak rakyat. Malam itu tidak ada bintang. Langit gelap seperti menutup mata atas segala yang akan terjadi. Arya berdiri di depan bangunan tua bekas gudang penyimpanan beras, tempat terakhir yang disebutkan seorang warga sebagai lokasi persembunyian Denny. Tak ada suara kecuali desir angin dan detak jantung yang terasa di telinga. Ia tahu, malam ini bukan sekadar penyerangan. Ini adalah penghabisan, dan ia datang bukan membawa peringatan, tapi keadilan yang selama ini dikubur dalam ketakutan. Dengan langkah senyap, Arya menyusup masuk lewat jendela rusak di sisi bangunan. Di dalam, cahaya remang dari lampu gantung berayun pelan. Bayangan hitam berkelebat. 3 orang anak buah Denny berjaga. Arya bergerak cepat. Dalam hitungan detik, 2 dijatuhkan dengan serangan tangan kosong. 1 lagi mencoba kabur tapi terhantam gagang senapan yang dibawa Arya dari markas militer rahasia. Tak ada peluru. Ini bukan eksekusi militer. Ini penghakiman pribadi. Di ujung ruangan, Bribka Denny berdiri dengan pistol mengarah ke Arya. Kau pikir kau pahlawan, teriaknya. Kau pikir rakyat butuh orang sepertimu. Kau ini ancaman, Arya. Ancaman bagi kestabilan. Arya tak gentar. Ia menatap Denny dengan sorot mata dingin. Aku tidak pernah ingin jadi pahlawan. Aku cuma ingin anak-anak di kampung ini tak tumbuh dalam ketakutan yang sama seperti yang ibuku alami. Suara Arya tenang, tapi seperti pisau yang menusuk dalam. Denny menarik pelatuk. Peluru melesat, namun Arya sudah mengantisipasi, bergerak ke samping, lalu melemparkan pisau kecil yang menghantam bahu kanan Denny. Senjatanya jatuh. Dalam sekejap, keduanya terlibat dalam pertarungan brutal. Tinju, tendangan, bantingan. Denny berteriak, marah, tapi Arya bertarung seperti singa yang mempertahankan sarangnya. Semua teknik bertahan hidup yang ia pelajari di medan tempur kini meledak dalam satu tujuan, menjatuhkan iblis berseragam ini. Denny akhirnya tersungkur, darah mengalir dari bibir dan pelipisnya. Ia terengah, tertawa lirih meski tubuhnya remuk. Kau pikir dengan mengalahkanku, semuanya selesai.
Aku cuma bagian kecil dari sistem, Arya. Kau tidak akan bisa melawan semuanya. Arya mendekat, berlutut di sampingnya, dan dengan suara yang nyaris seperti bisikan menjawab, mungkin tidak. Tapi aku bisa mulai dari yang satu ini. Lalu dengan dingin, ia menghantamkan gagang senjata ke kepala Denny, cukup untuk membuatnya tak sadarkan diri. Arya tak membunuhnya. Ia ingin Denny hidup, tapi bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai simbol kekalahan. Denny diikat dan diseret keluar oleh warga yang dipanggil sebelumnya. Video penangkapannya direkam, disebarkan oleh para pemuda desa ke media sosial. Dalam waktu semalam, nama Arya kembali bergema, bukan sebagai buronan, tapi sebagai pelindung rakyat yang melakukan apa yang selama ini tak mampu dilakukan oleh hukum. Namun saat warga bersorak, Arya hanya menatap kosong. Ia lelah, bukan fisik, tapi jiwanya letih. Dalam diam, ia berjalan pulang, melewati jalan desa yang basah oleh gerimis pagi. Di depan rumah, ibunya sudah menunggu, berdiri dengan tubuh ringkih dan mata berkaca. Arya berhenti di depannya, dan untuk pertama kali sejak pulang, ia memeluk perempuan itu. Lama, erat, seakan seluruh luka dunia ini tak lebih penting dari kehangatan pelukan seorang ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya, kampung itu tidur tanpa ketakutan. Tapi di dalam diri Arya, masih ada badai yang belum benar-benar reda. Karena perang melawan ketidakadilan belum selesai, ia hanya baru dimulai. 3 hari setelah penangkapan Bribka Denny, desa itu mendadak ramai oleh mobil dinas, wartawan, dan petinggi dari kota. Video viral yang memperlihatkan seorang oknum polisi korup diikat di tiang desa dengan wajah babak belur telah mengguncang jagat media. Semua orang ingin tahu siapa dalang di balik penggulingan kekuasaan liar itu. Tapi nama Arya tetap tak disebutkan secara langsung. Warga melindunginya dengan satu suara, kami hanya muak. Ini gerakan rakyat, namun kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Seorang petugas dari militer datang dengan wajah tegang dan map di tangan. Ia menghampiri Arya yang saat itu sedang duduk di belakang rumah bersama ibunya. Letnan Arya, Anda diminta kembali ke markas besar untuk pemeriksaan lanjutan. Suara itu sopan, tapi tegas. Ibunya terdiam. Rehan yang berdiri di dekat pintu mengepalkan tangan. Arya hanya mengangguk pelan. Ia tahu hari ini akan tiba. Bukan karena ia bersalah, tapi karena sistem akan selalu bertanya ketika ada yang melawan di luar aturan. Perjalanan kembali ke markas militer tidak terasa seperti kepulangan. Rasanya seperti kembali ke ruang hampa, tempat di mana keadilan diukur dengan pasal, bukan dengan air mata seorang ibu. Di ruang interogasi, Arya ditanya oleh atasannya, mengapa mengambil tindakan di luar protokol, mengapa tidak melapor jalur resmi, mengapa memilih jalan pribadi. Ia menjawab dengan satu kalimat, karena yang kau sebut jalur resmi, diam saat ibuku dipukul. Hari-hari selanjutnya Arya menjalani proses hukum militer. Ia tak menyangkal tindakannya, ia bahkan mengakuinya secara terbuka. Tapi dukungan dari masyarakat, organisasi sipil, dan sejumlah prajurit muda yang diam-diam mengaguminya mulai berdatangan. Media menyebutnya, prajurit rakyat, penyala harapan, bahkan ada yang menulis, Arya bukan melawan negara, dia melawan mereka yang mempermalukannya. Putusan akhirnya keluar 2 bulan kemudian. Arya dijatuhi sanksi administratif dan dicopot dari jabatannya sebagai letnan. Namun ia dibebaskan dari hukuman penjara dengan alasan kondisi khusus dan dukungan moral dari masyarakat luas. Saat keluar dari gedung pengadilan militer, Arya tidak membawa lencana, tidak membawa seragam. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih besar, kehormatan. Setibanya di desa, warga menyambutnya dengan sederhana. Tak ada spanduk, tak ada orasi. Hanya pelukan hangat, anggukan dalam diam, dan senyum penuh makna. Ibunya menyambut di ambang pintu, kali ini dengan tatapan lega. Kamu kehilangan seragammu, nak, ucapnya lirih. Arya tersenyum tipis. Tapi aku masih punya ini, Bu, jawabnya, sambil menepuk dada, tempat di mana dulu lencana militer menempel, kini diganti oleh getar hati yang tak bisa dilucuti siapapun. Beberapa bulan berlalu, dan Arya mulai membuka pelatihan bela diri kecil di balai desa. Bukan untuk melahirkan prajurit, tapi untuk membangun keberanian. Anak-anak muda diajarkan bukan hanya cara bertahan, tapi juga cara melindungi. Ia menanamkan satu pesan yang terus diulang, jangan takut berdiri saat yang lain membungkuk. Karena keadilan, kadang harus dimulai dari satu tangan yang mengepal. Dan meskipun malam-malam masih datang dengan mimpi buruk dan bayangan masa lalu, Arya tak pernah menyesal.
Ia kehilangan pangkat, tapi menemukan jati diri. Ia kehilangan jabatan, tapi menyelamatkan martabat ibunya. Dan dalam sunyi desa yang kini damai, ia berjalan perlahan, menyusuri jalan tanah dengan langkah ringan, karena beban yang dulu berat, telah ia bayarkan dengan harga yang paling mahal, darah, kehormatan, dan cinta kepada seorang ibu.